berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepadamu. Berkati hati kami, hidup kami, bahkan seluruh kehidupan kami, bahkan apapun yang kami miliki Tuhan, untuk bukti kuasa darah-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Berkati kami, ibadah kami dari awal sampai selesai Tuhan berkati. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat beribadah. Ya, semua bangkit berdiri. Kita mau yel-yel dulu teman-teman. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Nah, semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Dia yang terhebat. Semuanya tepuk tangan ya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dia yang terbaik, Amin. Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Wah, teman-teman, kita mau lebih semangat memuji Tuhan. Kita mau menggerakkan badan kita lebih lagi. Kita Oke, akan Kakak. pujian Jesus, You Are My Hero. Woo! Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini, katakan, tiada lain hanya Engkaulah Tuhan perlindunganku. Katakan, tiada nama lain, tiada nama lain yang ku sembah, hanya Engkau Yesus. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hidupku. Katakan, dan biarlah dunia tahu Engkau ada di dalamku. Sama-sama katakan, Jesus, You are my hero. Jesus, You are my great God. Jesus, You are my chosen one. You are my everything.
malaikat, Engkaulah Tuhan perlindunganku. Tiada nama lain yang ku sembah, hanya Engkau Yesus. Katakan dan biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hidupku. Dan biarlah dunia tahu Engkau ada di dalamku. Ayo ready katakan. Jesus, you are my hero. Jesus, you are my great God. Jesus, you are my chosen one. You are my everything. Jesus, you are my hero. Jesus, you are my great God. Jesus, you are my chosen one. You are my everything. Lebih lagi angkat tangannya. Jesus, you are my hero. Jesus, you are my great God. Jesus, you are my chosen one. You are my everything. Lebih lagi. Jesus, you are my hero. Jesus, you are my great God. Jesus, you are my chosen one. You are my everything. You are my everything. Katakan. You are my everything. Yeay. Wow, Tuhan kita Allah yang hebat. Tuhan kita pahlawan kita. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Silakan duduk semua teman-teman. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua teman-teman, kita mau lebih lagi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Kita membawa hidup kita lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan, mempersiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Teman-teman semua, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya kepadamu lah kami berdoa Tuhan dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku berdoa untuk-Mu di dalam nama-Nya. Ku meminta kuasa-Nya bekerja. Katakan mari satukan hati. Mari satukan hati dan tetap percaya. Selamanya ku tetap berdoa. Katakan ku berdoa untuk-Mu. Ku berdoa untuk-Mu. Ku berdoa untuk-Mu. Siang dan malam tiada berhenti. Sampai Tuhan mendengar. Sampai Tuhan mendengar. Sampai Tuhan menjawab. Ku kan selalu berdoa untuk-Mu. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Ku berdoa untuk-Mu Tuhan. Ku berdoa untuk-Mu di dalam nama-Nya. Ku meminta kuasa-Nya bekerja. Mari satukan hati dan tetap percaya. Selamanya ku tetap berdoa.
kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah tempat kami berdoa Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, lebih lagi kita angkat pujian ini. Ku berdoa untukmu, ku berdoa untukmu, siang dan malam tiada berhenti, sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab. Ku kan selalu berdoa untukmu. Sekali lagi katakan, ku berdoa untukmu, ku berdoa untukmu, siang dan malam tiada berhenti, sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab. Ku kan selalu berdoa untukmu, sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab. Ku kan selalu berdoa untukmu. Sekali lagi katakan, sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab. Ku kan selalu berdoa untukmu. Wah, teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami Tuhan, berkati pikiran kami, dan berkati telinga kami Tuhan. Sehingga firman-Mu itu tertanam dalam hidup kami, dan kami mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Wah, kasih tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Wow, nah minggu ini Kakak Desi mau berbicara tentang hidup di dalam kebenaran. Jadi teman-teman semua bisa buka Alkitabnya. Kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul 9, pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai 19a. Teman-teman bisa buka ya. Buka dulu. Nah, yang kecil-kecil bisa dibacakan oleh orang tuanya ya. Bisa dibuka dan kita bisa lihat. Nah, nanti Kak Desi akan menceritakan secara singkat. Nanti adik-adik bisa baca di rumah dari ayat yang pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai 19a ya. Nah, Kakak Desi mau menceritakan ada salah satu tokoh dalam Alkitab yang namanya nih sering didengar dan mungkin sudah familiar buat teman-teman semua dan adik-adik semua di rumah ya. Nah, dia tokohnya itu adalah namanya Paulus. Ada yang tahu cerita tentang Paulus di sini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Wah, jadi Kak Desi akan menceritakan bagaimana histori awalnya Paulus ini hidupnya dulu, teman-teman ya. Dia adalah seorang yang sangat jahat. Sangat jahat dan dia itu sangat suka menganiaya teman-teman. Dia suka menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sampai dia ingin membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dan dia juga sangat membenci Tuhan Yesus pada saat itu. Pertanyaannya Kakak Desi adalah, bisakah seorang yang sangat jahat dipakai oleh Tuhan? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini Kak Desi? Ada? Bisakah seorang yang sangat jahat dipakai oleh Tuhan? Seperti Paulus ini. Mungkin teman-teman secara logika orang seperti ini tuh tidak bisa untuk berbuat benar.
Bahkan sangat sulit untuk hidup dalam kebenaran, teman-teman. Mungkin ya kalau secara logika, bisakah? Bisa ya? Dia dipakai sama Tuhan. Nah, tetapi ternyata teman-teman, Tuhan sangat mengasihi Saulus pada saat itu, dan Saulus ini ternyata dipakai oleh Tuhan loh teman-teman untuk memuliakan nama Tuhan dan juga dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Nah, sekarang Kak Desi akan menceritakan bagaimana sih seorang Paulus ini diubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Nah teman-teman, kita bisa perhatikan nanti, baca ya ayat pertama sampai 19a. Nah di sini ceritakan bahwa pada saat itu teman-teman, Saulus ini sedang berkobar-kobar hatinya, sudah menggebu-gebu hatinya, karena jengkel mau sekali membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan. Bahkan dia ingin membunuh para murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Nah pada saat itu dalam perjalanannya ke kota Damsyik ya teman-teman, mereka dalam perjalanan, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang sangat bersinar dari langit sampai membuat Saulus ini jatuh ke tanah. Cahayanya sangat terang. Nah dari cahaya itu terdengar suara teman-teman yang mengatakan bahwa Saulus, Saulus, katanya, mengapakah engkau menganiaya aku? Kaget Saulus. Apa tuh? Nah, Saulus menjawab bahwa, siapakah engkau? Tuhan. Nah, jawab suara itu, aku lah Yesus yang engkau aniaya itu. Nah teman-teman, seketika matanya Saulus pada saat itu menjadi buta. Dia tidak bisa melihat. Sampai waktu dia mau berdiri itu tidak bisa. Karena matanya menjadi buta. Nah pada saat itu teman-temannya angkut Saulus dan menuntun Saulus kembali ke rumah pada saat itu. Nah teman-teman, pada saat itu juga Tuhan berfirman kepada hambanya bernama Ananias. Nah, di situ Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi menemui Saulus dan menumpangkan tangan dan berdoa untuk Saulus. Nah, jadi pada saat itu Ananias pergi dan bertemu dengan Saulus. Nah, pada saat itu teman-teman, Ananias ini berdoa bagi Saulus dan menumpangkan tangan. Nah, seketika pada saat itu Saulus dipenuhi dengan Roh Kudus teman-teman, sehingga matanya bisa melihat kembali. Tuhan mengembalikan penglihatannya. Dia bisa melihat seperti semula, dari yang buta menjadi bisa melihat kembali. Nah, sehingga dia memutuskan untuk hidup di dalam kebenaran teman-teman, dan juga memutuskan untuk membaptis dirinya. Sehingga Ananias membaptis Saulus pada saat itu, dan dia berkeputusan untuk mau menyebarkan, mau memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil-Injilnya kepada semua bangsa teman-teman. Dan kita harus belajar bahwa seperti minggu lalu Kakak Agus sudah bercerita tentang Hari Pentakosta, di mana pada saat itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Dan kita harus ingat bahwa ketika kita memiliki Roh Kudus dan tinggal di dalam kita, dan Roh Kudus memenuhi kita teman-teman, sehingga membuat kita berani untuk memberitakan firman kepada siapa saja ya. Itulah fungsinya Roh Kudus. Nah, di sini lewat kisahnya Saulus teman-teman, Kak Desi membagikan ada 3 hal bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi teman-teman, sekarang waktunya kita baca firman ya. Semua buka firman-Nya di Kisah Para Rasul 9. Kita buka ya sama-sama. Yang kecil-kecil bisa nanti dibacakan sama orang tua ya. Kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Kita baca, Kades bacakan ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan,
katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, yang pertama yang Kak Desi membagikan bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan adalah kita mau mendengar suara Tuhan. Nah, bagaimana cara yang kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita tidak pernah baca Alkitab, teman-teman? Kita tidak mau mendengarkan teguran atau nasihat dari teman-teman, dari orang tua, bahkan juga guru-guru sekolah minggu. Jadi, bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Itu dengan membaca firman. Kita belajar, teman-teman, untuk membaca firman setiap hari dan juga mau ditegur dan mau mendengar nasihat dari orang tua kita. Ya, supaya hidup kita semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Wow, keren ya. Nah, yang kedua, bagaimana sih cara yang kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan? Yang kedua ya, sama-sama kita baca di Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-15, teman-teman. Kita baca ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Nah, kita bisa melihat bagaimana Saulus ya ketika hidupnya sudah dia mengambil keputusan untuk berubah. Dia mengambil keputusan untuk berubah dan bertobat dan mau memberitakan firman Tuhan. Dan mungkin tantangannya adalah banyak orang yang masih tidak menerima dia. Karena orang-orang pada saat itu menganggap bahwa dia jahat. Betulkah ini Saulus sudah bertobat? Jangan-jangan dia cuman trik-trikan, cuman mau buat orang yang tidak percaya atau cuman sebentar itu pasti bisa berubah lagi. Nah, tidak ya teman-teman, tapi dia bisa membuktikan dia masih bertahan untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Jadi yang kedua, teman-teman, adalah kita mau menyerahkan, dan kita harus ya sebenarnya bukan mau, kita harus menyerahkan diri untuk membawa harum nama Tuhan. Nah, contoh kecilnya teman-teman di sekolah, kita tidak boleh bicara kasar, kita tidak boleh bicara kotor, dan juga kita harus menaati semua peraturan-peraturan yang ada di sekolah teman-teman. Nah, contohnya juga pada saat kita ibadah sekolah minggu. Ya, pada saat kita ibadah sekolah minggu, saat pujian, kita menyanyi sungguh-sungguh. Bahkan dalam kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersungguh-sungguh. Tidak boleh main-main, tidak boleh bercanda-canda, ganggu adiknya, ganggu kakaknya ya. Tapi kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah salah satu contoh kecil ya teman-teman, supaya kita bisa mengharumkan nama Tuhan. Wow. Nah, yang ketiga, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 16. Kita belajar lagi dari tokoh Saulus ya teman-teman. Sini kita bisa baca ayat ke-16. "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Jadi poin yang ketiga adalah adik-adik, kita berani menerima yang membuat sakit ketika kita hidup dalam kebenaran. Kakak ya Desi ulang ya. Kita berani menerima yang membuat kita sakit, hidup dalam kebenaran. Nah, apa itu Kak Desi? Nah, jadi maksudnya seperti ini teman-teman semua. Mungkin ketika kita taat sama firman Tuhan, kita melakukan kebenaran, ya kita melakukan kebenaran itu, kadang-kala ada orang yang suka marahi kita atau bahkan difitnah. Bahkan kalau misalnya di sekolah kita taat, kita tidak mau seperti teman-teman kita diejek-ejek. Apa ini? Namanya itu sana. Kita mungkin akan diejek-ejek sama orang. Tapi sebagai anak Tuhan, Tuhan mau mengajarkan kita untuk menjadi anak yang kuat untuk menanggung segala hal itu ya. Karena kenapa teman-teman? Karena Tuhan Yesus akan selalu membela kita anak-anaknya. Percaya? Amin? Katakan amin. Wow ya, jadi Tuhan Yesus itu akan membela kita. Jadi jangan pernah takut ya, jangan pernah gentar. Nah, ketika kita mau melakukan hal yang benar, kita imani bahwa Tuhan bersama kita. Karena kenapa teman-teman? Karena Tuhan Yesus itu selalu ada di pihak orang yang benar dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Kak Desi juga ceritakan bahwa tokoh Saulus ini teman-teman sangat terkenal ya dari dulu sampai sekarang.
Karena kenapa? Itulah kenapa namanya bisa berganti dari Saulus menjadi Paulus. Ingat ya, Saulus berubah nama menjadi Paulus. Oke. Nah, teman-teman, dia menjadi tokoh yang sangat terkenal. Karena kenapa? Karena lewat dia ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Wow, luar biasa ya lewat pelayanannya. Nah, kalau misalnya Paulus bisa dipakai, berarti teman-teman dan Kakak Desi juga bisa dipakai. Maka dari itu kita harus berani hidup dalam kebenaran. Jadi itu yang teman-teman semua harus perhatikan, adik-adik semua perhatikan 3 hal tadi ya. Pertama, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, kita mau menyerahkan diri untuk membawa harum nama Tuhan. Dan yang ketiga, kita berani menerima yang membuat kita sakit ketika kita hidup dalam kebenaran. Wow. Nah, sekian firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kakak Desi berharap semua teman-teman dan adik-adik sekolah minggu LSHD Kids bisa mengingat firman Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan minggu ini ya, tapi minggu-minggu lalu. Dan bukan cuma mengingat tapi mau melakukan dalam kehidupan teman-teman dan adik-adik sekolah minggu. Wow. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini teman-teman itu terdapat di 2 Korintus pasal 5. Semua bisa buka ya, 2 Korintus pasal yang ke-5 teman-teman. Kita buka dulu 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Wah, agak panjang ya, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau panjang, teman-teman. Kita belajar ya sama-sama, kita baca di ayat yang ke-17. Kita baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow, ini berkaitan ya bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan Saulus yang menjadi Paulus. Ya teman-teman, kita sudah belajar firman Tuhan. Mari teman-teman semua kita berdoa. Kita mau bersyukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup matanya semua teman-teman. Kita mau bersyukur betapa baiknya Tuhan. Kita mau Tuhan membantu kita, menolong kita untuk berani hidup dalam kebenarannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu baik Tuhan dan mengajar kami untuk berani hidup dalam kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan ketika kami mau belajar untuk hidup dalam kebenaran, Engkau akan selalu ada bersama kami, anak-anak-Mu dan membela kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang kami dengar itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan, apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan, Engkau membuat mereka untuk terus kuat Tuhan dan mau berani hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan teman-teman sekarang yang semuanya angkat tangannya, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, saya berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu LSHD Kids Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan saat ini Tuhan, kekuatan Tuhan, apapun itu yang mereka butuhkan saat ini Tuhan, Kau cukupkan, Kau sediakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa bahkan juga untuk teman-teman kami mungkin dan sakit Tuhan saat ini, Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau menjadi dokter buat mereka semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua mereka Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati pekerjaannya Tuhan, sehingga mereka bisa memuliakan nama-Mu lewat pekerjaan mereka Tuhan. Dan berkati setiap anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah saat ini Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati Tuhan, jangan ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat-Mu tercurah Tuhan. Berkat Ishak, Yakub, Abraham Tuhan, berkat perlindungan Tuhan, oh sukacita damai sejahtera Tuhan itu menjadi bagian setiap anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus berkat-Mu tercurah saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau tutup bungkus semuanya Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat
kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang melimpah untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus inilah doa kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman sudah beribadah kan? Tidak dong. Sekarang waktunya kita ayat hafalan yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang berbunyi, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yeay. Jangan lupa menghafal Jangan lupa teman-teman. menghafal ya. Nah, setelah ini kita akan membuat aktivitas. Jadi teman-teman siapkan peralatan aktivitasnya, dan untuk minggu depan kita akan beribadah melalui via Zoom. Jadi teman-teman siapkan, kita mau bertemu dengan teman-teman dan guru-guru semua. Oke? Oke. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus